Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kurniati dari Program Studi Sistem Teknologi Informasi dengan NIM 2459201102. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 poin Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelum saya menjelaskan isi dari Astacita, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Astacita. Astacita adalah istilah dalam bahasa Sanskerta yang memiliki arti dua kata, yaitu asta yang berarti 8 dan cita yang berarti tujuan atau cita-cita. Astacita secara harafiah dapat diartikan sebagai 8 tujuan atau 8 cita-cita. Dalam konteks spiritual dan filosofi, terutama dalam ajaran Hindu dan Buddhisme, astacita merujuk pada 8 tujuan atau prinsip hidup yang harus dicapai untuk mencapai kebahagiaan sejati atau pencerahan. Astacita adalah 8 misi yang diusung Prabowo Gibran untuk mewujudkan visi, yaitu bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Kedelapan misi disusun dalam rangka memajukan Indonesia dari segala sisi, mulai dari pengokohan ideologi, pertahanan pangan, hingga toleransi antar umat beragama. Berikut adalah poin-poin dari Astacita. Pertama, Astacita yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Yang pertama, ideologi Pancasila mengokohkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, mengembangkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Pancasila, meningkatkan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dan kebijakan publik. Yang kedua, demokrasi, pengembangan demokrasi yang sehat dan berkeadilan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik dan pemerintahan, menguatkan lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen, pemilihan umum, dan lain-lain, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang ketiga, hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM, melindungi dan mempromosikan hak-hak sipil dan politik, menghapus diskriminasi dan ketidaksetaraan, menguatkan lembaga-lembaga HAM seperti Komnas HAM dan lain-lain, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-haknya. Strategi implementasinya, yang pertama, pendidikan dan pelatihan tentang Pancasila dan HAM. Yang kedua, kampanye kesadaran masyarakat, Yang ketiga, pengembangan kebijakan publik yang pro rakyat. Yang keempat, penguatan lembaga-lembaga demokrasi dan HAM. Dan yang kelima, kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil. Tujuannya yaitu membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Yang kedua, mengembangkan demokrasi yang sehat. Dan yang ketiga, melindungi hak-hak masyarakat. Yang keempat, meningkatkan keutuhan dan kesatuan bangsa. Poin yang kedua yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Yang pertama, pertahanan dan keamanan, meningkatkan kemampuan pertahanan negara seperti TNI, Polri, dan intelijen. Yang kedua, mengembangkan industri pertahanan nasional, meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan menghadapi ancaman dalam dan dari luar negeri, mengoptimalkan peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Yang kedua, kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, meningkatkan produk pangan domestik seperti beras, jagung, kedelai, dan lain-lain. Yang kedua, energi, pengembangan sumber energi terbarukan seperti surya, angin, hidro, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Yang ketiga yaitu air, meningkatkan pengelolaan sumber daya air dan mengurangi ketergantungan pada impor. Yang keempat, ekonomi kreatif, mengembangkan industri kreatif seperti pariwisata, seni, budaya, teknologi informasi. Dan yang kelima, ekonomi hijau, mengembangkan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang keenam, ekonomi biru, mengembangkan ekonomi kelautan dan perikanan. Strategi implementasinya yaitu 1. Mengembangkan infrastruktur pertahanan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan SDM. Yang ketiga, pengembangan teknologi pertahanan. Yang keempat, kerjasama internasional. Yang kelima, penguatan lembaga-lembaga pertahanan dan keamanan. Dan yang keenam, pengembangan kebijakan ekonomi yang mendukung kemandirian. Tujuannya
Yang pertama, satu, meningkatkan keamanan dan pertahanan negara. Yang kedua, mendorong kemandirian ekonomi. Dan yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada impor. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang kelima, mengembangkan industri strategis. Poin yang ketiga yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan jumlah lapangan kerja yang berkualitas. Yang kedua, mendorong kewirausahaan untuk mengembangkan usaha kecil menengah atau UMKM. Yang ketiga, mengembangkan industri kreatif dan inovatif. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas infrastruktur. Strategi pengembangannya itu yang pertama, peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, membuat kebijakan yang mendukung pembukaan lapangan kerja, mengembangkan program pelatihan vokasional, meningkatkan kerjasama dengan industri. Yang kedua yaitu pengembangan kewirausahaan, membuat program inkubator bisnis, meningkatkan akses ke pembiayaan, pengembangan pelatihan wirausaha. Yang ketiga, pengembangan industri kreatif, mengembangkan industri pariwisata, meningkatkan pengembangan teknologi informasi, mengembangkan industri seni dan budaya. Yang keempat yaitu pengembangan infrastruktur, membangun jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan, meningkatkan kualitas transportasi umum, mengembangkan infrastruktur digital seperti jaringan, internet, dan data center. Manfaat yang dapat diambil yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang kedua mengurangi pengangguran, yang ketiga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat mengembangkan industri strategis, dan yang kelima meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Poin yang keempat yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dan yang pertama itu pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, mengembangkan program pendidikan vokasional, meningkatkan akses ke pendidikan tinggi, mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, sains dan teknologi. Mengembangkan riset dan pengembangan teknologi, meningkatkan investasi dalam sains dan teknologi, mengembangkan industri teknologi informasi, dan yang terakhir itu meningkatkan kerjasama internasional. Dan yang kedua, kesehatan. Meningkatkan akses ke layanan kesehatan, mengembangkan program kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, mengembangkan industri farmasi. Yang ketiga, prestasi olahraga. Mengembangkan program olahraga nasional, meningkatkan infrastruktur olahraga, mengembangkan talent olahraga muda, meningkatkan partisipasi dalam kompetensi internasional. Yang keempat itu kesetaraan gender, meningkatkan kesetaraan gender dalam pendidikan dan kerja, mengembangkan program perlindungan perempuan dan anak yang meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, mengembangkan kebijakan anti-diskriminasi. Yang kelima yaitu penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Mengembangkan program pembangunan pemuda, meningkatkan akses ke pendidikan dan kerja bagi penyandang disabilitas, mengembangkan infrastruktur aksesibel, mengembangkan kebijakan inklusif. Manfaatnya yaitu meningkatkan kualitas SDM, yang kedua mengembangkan ekonomi berbasis pengetahuan, dan yang ketiga meningkatkan kesejahteraan rakyat, keempat mengurangi kesenjangan sosial, dan yang kelima meningkatkan reputasi Indonesia global. Poin yang kelima yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Yang pertama, hilirisasi. Mengolah sumber daya alam SDA menjadi produk jadi, meningkatkan nilai tambah produk domestik, mengurangi ketergantungan pada impor, mengembangkan industri pengelolaan. Dan yang kedua, industrialisasi. Mengembangkan industri manufaktur, meningkatkan kemampuan produksi, mengembangkan teknologi industri,
meningkatkan kualitas produk. Manfaatnya yang pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi ketergantungan pada impor. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mengembangkan industri strategis. Dan yang kelima, meningkatkan reputasi Indonesia global. Poin yang keenam yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tujuannya yang pertama pemerataan ekonomi, yang kedua pembangunan pemberantasan kemiskinan, yang ketiga meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dan yang keempat mengembangkan potensi lokal. Strategi pengembangannya yaitu yang pertama pengembangan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, air bersih. Yang kedua, meningkatkan akses ke pendidikan dan kesehatan. Dan yang ketiga, mengembangkan industri kreatif dan UKM. Yang keempat, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Dan yang kelima, mengembangkan program pelatihan vokasional. Dan yang keenam, meningkatkan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat desa. Manfaat yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dua, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, dan yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, yang keempat, mengembangkan potensi lokal, dan yang kelima, meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap masyarakat desa. Poin yang ketujuh yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Tujuannya yang pertama memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang ketiga, mencegah dan memberantas korupsi dan narkoba. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Strategi pengembangannya yaitu yang pertama itu politik, mengembangkan sistem demokrasi yang sehat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik, mengembangkan kebijakan anti korupsi. Yang kedua, hukum, mengembangkan sistem hukum yang adil dan transparan, meningkatkan kemampuan aparatur hukum, mengembangkan peraturan perundang-undangan yang pro rakyat. Yang ketiga yaitu birokrasi, mengembangkan sistem birokrasi yang efektif dan efisien, mengembangkan kebijakan anti korupsi. Yang keempat, pencegahan dan pemberantasan korupsi, mengembangkan lembaga anti korupsi KPK, meningkatkan kerjasama internasional, mengembangkan program pendidikan anti korupsi. Yang terakhir, pencegahan dan pemberantasan narkoba, mengembangkan lembaga pencegahan dan pemberantasan narkoba atau BNN, meningkatkan kerjasama internasional, mengembangkan program pendidikan anti narkoba. Manfaat yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pemerintah, kedua, mengurangi korupsi dan narkoba, yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang keempat, mengembangkan ekonomi yang sehat, yang kelima, meningkatkan reputasi Indonesia global. Poin ke-8 yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tujuannya yang pertama, meningkatkan kesadaran lingkungan dan pelestarian alam. Yang kedua, mengembangkan budaya dan warisan nasional. Yang ketiga, meningkatkan toleransi antar umat beragama. Yang keempat, mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan. Strategi pengembangannya yang pertama, pelestarian lingkungan, yaitu mengembangkan program pengurangan emisi gas rumah kaca, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, mengembangkan program reboisasi dan konferensi. Yang kedua, pengembangan budaya, mengembangkan program pelestarian budaya dan warisan nasional, meningkatkan program pariwisata budaya, mengembangkan pendidikan budaya. Yang ketiga, meningkatkan toleransi antar umat beragama, yaitu dengan cara mengembangkan program dialog antar agama, meningkatkan kerjasama antar umat beragama, mengembangkan pendidikan. Yang terakhir, masyarakat adil dan makmur, mengembangkan program pemberantasan kemiskinan, meningkatkan akses ke pendidikan dan kesehatan, mengembangkan program pengembangan ekonomi lokal,
Manfaat yang dapat kita ambil pertama, meningkatkan kualitas lingkungan. Yang kedua, mengembangkan budaya nasional. Yang ketiga, meningkatkan kesatuan dan keharmonisan masyarakat. Yang keempat, mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang kelima, meningkatkan reputasi Indonesia. Nah, itu saja penjelasan dari saya terkait tentang cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Semoga penjelasan saya tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.